Aceh bukanlah sekadar nama, ia adalah simbol martabat. Kesultanan Aceh sudah berdiri gagah. Lukisan kapal-kapal Aceh berlabuh di pelabuhan, sebuah kekuatan maritim yang disegani, pusat perdagangan rempah yang ramai, gerbang utama penyebaran Islam di Nusantara. Mereka menyebutnya Serambi Mekkah, identitas yang terpatri dalam jiwa, kehormatan, kemandirian, keyakinan agama. Ketika bayang-bayang kolonialisme mendekat, perlawanan adalah panggilan suci. Aceh tidak pernah ketunduk. Agresi pertama Belanda dimulai dengan keyakinan penuh. Mayor Jenderal J.R. Köhler memimpin lebih dari 3.000 pasukan, mendarat di pantai Cermin pada April 1873. Mereka mengira Aceh akan mudah ditaklukkan. Sebuah perhitungan yang fatal. Pasukan Aceh terdiri dari para pejuang tangguh, menyambut dengan perlawanan tak terduga, benteng alam, parit pertahanan, semangat juang yang membara, pertempuran ikonik di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Upaya merebut Masjid Raya, tembakan penembak runduk, peluru menembus jantung Jenderal Köhler. Panglima tertinggi pasukan Belanda itu tewas. Mereka terpaksa menarik diri kembali ke kapal dengan kekalahan memalukan. Kemenangan pertama ini menjadi bukti bagi dunia. Ketika perang memasuki fase gerilya, muncullah nama-nama legendaris. Dua di antaranya adalah Teuku Umar dan istrinya, Ket Nyak Dien. Teuku Umar dikenal sebagai ahli strategi yang ulung. Salah satu strateginya adalah pura-pura menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda. Dengan bergabung, ia mendapatkan persenjataan modern, logistik, dan informasi intelijen. Ia membangun pasukan atas nama Belanda, namun kesetiaannya tetap untuk Aceh. Setelah merasa cukup kuat, Teuku Umar pun membalikkan keadaan dan membawa persenjataan Belanda kembali ke barisan pejuang. Di sisi Teuku Umar, ada Ket Nyak Dien, seorang Srikandi yang ketangguhannya melebihi baja. Bersama, mereka memimpin serangan mendadak, berpindah dari hutan ke hutan. Hingga pada suatu malam di Meulabo pada tahun 1899, Teuku Umar gugur dalam sebuah penyergapan. Kehilangan ini tidak memadamkan semangat. Ket Nyak Dien mengambil alih komando dan melanjutkan perang gerilya selama bertahun-tahun. Perang Aceh bukanlah perang para elit semata. Ini adalah perang rakyat semesta. Kunci adalah partisipasi total dari seluruh lapisan masyarakat. Para ulama seperti Teungku Cik di Tiro memainkan peran sentral. Mereka mengubah perang ini menjadi perang sabil. Melalui khotbah dan tulisan, mereka menanamkan doktrin bahwa gugur dalam melawan penjajah adalah syahid. Petani meninggalkan sawah, pedagang menyumbang harta untuk perjuangan. Perempuan merawat, mengurus logistik, dan banyak juga yang bertempur di garis depan. Mereka mengembangkan rencong sebagai simbol keberanian. Mereka menguasai medan. Belanda merespons dengan taktik bumi hangus dan korps marsose yang kejam. Desa-desa dibakar dan warga sipil menderita. Meski kelaparan, penyakit, dan pengejaran, semangat rakyat Aceh tak kunjung padam. Perang Aceh secara resmi mungkin berakhir pada awal abad ke-20, namun perlawanan tidak pernah benar-benar berhenti. Perang hampir 4 dekade ini meninggalkan luka dalam, tetapi juga warisan tak ternilai. Biaya bagi Belanda sangat besar. Perang terpanjang dan termahal, korban jiwa banyak. Aceh membuat kekuatan kolonial berdarah-darah dan tak sepenuhnya takluk secara spiritual. Kisah heroik Aceh jadi inspirasi bagi pejuang di seluruh Nusantara. Semangat anti-kolonialisme menyebar. Teuku Umar, Ket Nyak Dien, dan ribuan pejuang tanpa nama menunjukkan penjajah tak terkalahkan. Aceh memberi dukungan total kepada Republik, termasuk sumbangan Dakota RI 001 Sulawa, menjadi modal penting bagi Republik baru. Perang Aceh adalah epik tentang harga diri bangsa. Warisan mereka ajarkan persatuan, keyakinan, dan pengorbanan. Api Serambi Mekkah tak pernah padam. Kisah Aceh terukir selamanya sebagai pengingat bahwa jiwa merdeka tak bisa ditaklukkan.